Selamat malam Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami untuk menyampaikan materi terkait retail sendiri Tony, Mbak Widya, dan Mbak Justina. Pada presentasi kami kali ini akan dibagi menjadi 4 outline, di mana yang pertama adalah overview, H&M overview, kemudian retail communication mix, retail technology integration, dan yang terakhir adalah conclusion. Sebagai overview, H&M didirikan oleh Erling Persson tahun 1947, yang awalnya bernama Hand Store, dibuka di Swedia dan menjual pakaian pakaian khusus wanita. Kurun waktu 60 sampai dengan tahun 1970, Erling Persson membuka toko pertamanya di luar Swedia, di Norway, dan tahun 1968 namanya berubah menjadi Hans and Moritz atau H&M yang kita kenal sekarang, dan mulai menjual pakaian pria dan anak-anak. Tidak hanya itu, H&M juga terdaftar di bursa saham Stockholm, di mana H&M juga membuka toko pertamanya di luar Skandinavia, yaitu di London. Tahun 80 sampai dengan 90, H&M memulai global ekspansi ke negara Jerman, Belanda, Belgia, Austria, Luxembourg, Finland, dan Prancis. Tahun 1998, H&M mulai membuka layanan penjualan via internet, namun masih terbatas di negara-negara Nordik. Tahun 2000, dia mulai membuka toko pertamanya di Amerika, Spanyol, beberapa negara Eropa, dan Asia. Dan di tahun 2006, H&M mulai melakukan ekspansi besar-besaran untuk melakukan penjualan secara online. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Justina. Kami persilahkan, Mbak. Terima kasih Pak Tony. Untuk selanjutnya akan dibahas tentang H&M Retail Communication Mix. Retail Communication Mix adalah pendekatan dan ekspresi dari ide pemasaran yang dikembangkan dan dirancang untuk mencapai berbagai tujuan retail. Salah satunya adalah brand awareness dan store design strategies untuk meningkatkan penjualan dan lalu lintas toko, serta memberikan informasi tentang perusahaan retail tersebut. Brand awareness merupakan sebuah nama atau simbol seperti logo yang mengidentifikasi produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual, serta membedakan produk dan layanan tersebut dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh kompetitor. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menciptakan brand awareness adalah nama yang mudah diingat, paparan berulang terhadap brand tersebut, simbol dan sponsor acara maupun bentuk kolaborasi yang kekinian. Sedangkan untuk store design merupakan suatu penciptaan karakteristik fisik sebuah toko dan merupakan suatu elemen yang paling penting dalam perencanaan lingkungan toko. Penciptaan suasana yang nyaman sesuai dengan keinginan konsumen, serta membuat konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko akan mengakibatkan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. Dalam studi kasus ini akan dipaparkan 3 strategi utama dari fashion store H&M dalam strategi desain toko mereka, yakni keputusan pemilihan lokasi toko, layout dan visual toko, serta toko unggulan H&M yang sangat membedakan fashion store H&M dengan para pesaingnya. Strategi brand awareness yang diadopsi oleh H&M yakni menggunakan teknik branding kolaborasi dengan menggandeng berbagai fashion designer berpengaruh dan terkenal. Pengaruh yang diberikan oleh desainer tersebut terlihat dari hasil penelitian yang dihimpun oleh Pearson Smith pada jurnalnya di tahun 2014 dan kemudian disimpulkan ke dalam 8 promotional frame. Mengapa H&M dipilih di kalangan masyarakat penyuka fashion? Alasannya yang pertama adalah limited edition, sangat terjangkau untuk produk dan karya desainer terkenal yang mewah. Brand dari karya desainer terkenal menunjukkan keglamoran pemakainya, kualitas yang terbaik, keunikan dari masing-masing karya desainer yang berkolaborasi, fashion dengan kesan heritage yang unik, desain yang konsisten, dan terjalinnya hubungan timbal balik yang baik bagi pelanggannya.
Common tools lainnya dari tujuan retail communication mix adalah store design strategies. Strategi pertama adalah keputusan pemilihan lokasi toko atau store location decision. Berdasarkan gambar yang ada pada layar, terlihat bahwa jumlah toko terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Ekspansi toko ini mengindikasikan bahwa market dari H&M juga terus meningkat setiap tahunnya. Toko-toko retail H&M telah banyak dibuka di banyak lokasi dan mendapatkan sambutan yang sangat baik di pasaran. Sehingga sangat penting untuk diyakini bahwa lokasi pembelanjaan terbaik harus dipilih dengan tepat. Secara umum, H&M tidak memiliki lokasi toko yang permanen, melainkan mengatur sewa-sewa untuk toko mereka. H&M sendiri mempunyai posisi toko di berbagai area di kota-kota besar, dan toko-toko yang terpilih adalah toko-toko yang berada di pinggir jalan yang memiliki lalu lintas terpadat dalam kota. H&M tidak hanya berfokus pada hal itu saja, tetapi juga setiap titik kota dengan cakupan area yang lebih luas dan lokasi dengan banyak transit pelanggan, seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan stasiun kereta api, yang mentargetkan tempat di mana wisatawan atau pekerja menghabiskan waktu sambil menunggu untuk berangkat atau menjalankan tugas sehari-hari mereka. Strategi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Widya, silakan. Oke, store design strategis H&M selanjutnya yaitu interior design, lighting design, sound suara, dan smells. Interior design dibagi menjadi dua, yaitu bagian permukaan dan desain arsitektur. Bagian permukaan seperti penggunaan lantai kayu, lantai vinil, karpet, keramik, marmer, dan penggunaan warna cat. Misalnya penggunaan lantai vinil, juga tergantung pada kualitas, warna, dan bisa digunakan untuk toko mulai skala bawah sampai toko skala atas. Penggunaan karpet digunakan untuk menciptakan suasana yang nyaman seperti di rumah. Sedangkan penggunaan keramik dan marmer digunakan untuk menunjukkan toko dengan skala atas. Selanjutnya yaitu lighting design. Salah satu bagian penting lain dari sebuah desain toko adalah pencahayaan. Penggunaan pencahayaan yang baik akan memberikan efek warna dan tekstur yang menarik. Sound suara yang digunakan pada sebuah toko bisa sapaan kepada pelanggan yang datang atau menggunakan musik untuk membuat pengunjung menjadi nyaman, lebih santai, rileks, sehingga bisa menghabiskan waktunya lebih banyak di suatu tempat. Yang terakhir yaitu smells. Desain toko yang efektif akan menarik bagi semua indera manusia, yaitu penglihatan, suara, sentuhan, dan bau. Bau adalah salah satu pemikat yang sangat erat hubungannya dibandingkan dengan indera yang lain, karena diyakini dapat menimbulkan sebuah ingatan terhadap setiap bau yang tercium terhadap sebuah produk maupun lokasi. Retailer menggunakan ini sebagai kunci utama sebagai pemasaran untuk menempatkan konsumen dalam suasana yang membuat konsumen nyaman dan rileks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Reza. Baik, untuk store design strategi yang terakhir yaitu H&M Flagship Store. Ada 3. Yang pertama, toko-toko H&M flagship-nya itu dikonotasikan dengan lingkungan toko yang besar, modern, dan toko baru yang mampu menyampaikan pesan dari nilai-nilai brand perusahaan. Contohnya dengan arsitekturnya, selain mencerminkan gaya modern yang berjiwa muda, juga mentransmisikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Yang kedua, H&M Flagship Store ini berukuran cukup besar dengan beberapa lantai dan area penjualan yang luas. Namun H&M sendiri tidak melupakan nilai keberlanjutan yang dianutnya dengan cara melakukan pengurangan konsumsi listrik setiap toko dengan menggunakan listrik dari sumber terbarukan. Dan yang terakhir adalah tidak hanya dari sisi peralatan dan furniture, komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ini juga dilakukan dalam produk mereka, yaitu berupa memanfaatkan toko retail H&M yang juga digunakan untuk mengumpulkan pakaian lama pelanggan agar dapat didaur ulang oleh perusahaan. Dari data yang ada, selama periode 2013 sampai 2015, toko mereka secara global telah mengumpulkan 23.072 ton pakaian lama untuk digunakan kembali dan didaur ulang sehingga menghemat energi dan sumber daya alam. Selanjutnya akan dibahas mengenai H&M Retail Technology Integration yang disampaikan oleh Saudari Mayasari. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang Retail Technology Integration H&M. Retail Technology Integration HMM yaitu terbagi menjadi 3,
Yang pertama, perusahaan telah banyak berinvestasi di bidang teknologi informasi untuk mengembangkan dan memperkuat pengalaman berbelanja di berbagai bidang, seperti integrasi berkelanjutan toko fisik dan online, perluasan dan pengiriman yang lebih cepat, pilihan dan solusi pembayaran seluler. Selain itu, H&M sedang mengerjakan berbagai inisiatif dalam analitik data canggih dan RFID untuk mengumpulkan data penjualan dan memberikan proposisi nilai terbaik kepada pelanggannya di 64 pasar. Di antaranya memiliki toko online. Di situ kita dapat lihat dalam situs web H&M. Yang kedua, e-commerce mereka telah berkembang pesat dengan hm.com, menjadi salah satu situs mode yang paling banyak dikunjungi di dunia. Hal itu mencerminkan situs web yang mudah dinavigasi secara interaktif dan sepenuhnya disesuaikan dengan seluler, di mana fiturnya telah ditambahkan untuk lebih meningkatkan ketersediaan dan layanannya bagi pelanggan. Yang terakhir yaitu perusahaan mengandalkan integrasi teknologi informasi antara kantor pusat nasional dengan kantor produksi, di mana terdapat komunikasi antar departemen secara elektronik, terutama membahas tentang hal desain dan pengembangan produk. Hal ini sangat penting karena raksasa mode atau H&M tidak memiliki pabrik dan tidak mengamankan bahan terlebih dahulu. Sebaliknya, mitranya akan mengamankan bahan atas nama H&M. Sehingga dengan infrastruktur komunikasi teknologi informasi yang efisien, perusahaan hanya perlu melakukan pemesanan dengan salah satu perusahaan mitranya di wilayah tertentu yang memiliki bahan yang diperlukan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibahas oleh Mas Reza. Baik, terakhir kesimpulan dari kelompok kami mengenai H&M ini yaitu H&M secara berkesinambungan dan konsisten menggunakan strategi branding untuk lebih membangun citra brand mereka atau merek mereka dan mendorong mempromosikan konsep bisnis mereka yang yaitu berupa slogan atau konsep fashion dan kualitas dengan harga yang terbaik. Selanjutnya, dengan operasi manufaktur dan teknologi integrasi teknologi retail, H&M telah berhasil mengurangi waktu tunggu rata-rata sebesar 15-20% melalui pengembangan keberlanjutan mereka dalam proses pembelian. Fleksibilitas dan waktu tunggu yang singkat ini telah mengurangi resiko membeli barang yang salah dan memungkinkan toko H&M untuk mengisi kembali toko-toko mereka dengan produk terlaris dengan harga yang terjangkau. Demikian presentasi dari kelompok kami. Berikut referensinya dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.